Salam pendidikan. Dasar-dasar pendidikan dan perspektif sosiokultural. Ki Hajar Dewantara memisahkan pengajaran dan pendidikan, bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang didapatkan dan kodrat diri yang dimiliki diharapkan dapat memberikan kemerdekaan yang memuliakan peserta didik, baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, atau yang disebut dengan merdeka batin. Pendidikan juga diharapkan menjadikan mereka mandiri atau merdeka lahir dan cakap mengatur hidupnya. Tugas kita sebagai pendidiklah yang menuntunnya, memberikan peserta didik kebebasan, namun sebagai pamong, kita memberikan tuntunan dan arahan agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu mengelola diri, hidup bersama menjadi manusia merdeka yang juga bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mendasari pemikiran bahwa pendidik harus bisa mendidik dan mengajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Disinilah perspektif sosiokultural berpengaruh. Perspektif sosiokultural sendiri itu ada dalam teori Vygotsky yang menyatakan bahwa lingkungan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan seseorang. Tentu saja dalam pendidikan kita mengimplementasikan perspektif sosiokultural ini agar anak-anak atau peserta didik bisa berkembang. Bagaimanakah implementasinya? Mari lakukan studi kasus yang saya alami sendiri. Ada suatu kelas di Jawa Barat yang mayoritas peserta didiknya suka bergerak dan jajan. Tidak mudah bagi mereka untuk belajar tanpa bergerak non-stop selama 2 jam pelajaran atau 80 menit. Mereka juga mengalami kesulitan memahami jenis-jenis alur cerita dan merasa mengantuk jika membaca sendirian. Jika Anda seorang pendidik, apa sajakah yang bisa Anda lakukan? Tentu banyak caranya, banyak solusinya. Tetapi saat saya mengalami ini, saya melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, saya mengorganisasikan mereka menjadi kelompok belajar kecil, sehingga mereka tidak perlu membaca teksnya sendirian, melainkan saling menceritakan apa yang mereka tangkap dari cerita satu sama lain. Kemudian yang kedua, mereka memahami alur, jenis-jenis alur maju mundur campuran dengan bermain peran perjalanan jajan. Mereka akan menentukan ketika mereka maju terus dari titik awal, melewati titik lapangan hingga sampai ke kantin, apakah mereka terus maju, mundur, atau mereka melakukan bolak-balik alias campuran. Yang ketiga, saya juga sengaja menyajikan cerita dengan tokoh kejadian dan makanan yang akrab di telinga mereka. Saat itu nama tokohnya si Eneng, karena memang latar belakang Jawa Barat yang mayoritas Sunda menjadikan panggilan si Eneng itu akrab di telinga anak-anak. Lalu kejadiannya juga tentang menghabiskan makanan, dan makanannya adalah sate, makanan yang bisa dengan mudah mereka temui, mereka lihat, bahkan mereka menjawab sendiri bahwa mereka sudah pernah mencobanya. Alhasil, penerapan atau implementasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan ini bisa kita lakukan dengan menjadi pendidik yang tanggap budaya melalui pendekatan cultural responsive teaching. Apa itu? Kita nantikan di video berikutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.